Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Firana Ismayanti, NPM 1940 10 30 21. Perkenalkan, nama saya Akbel Simon, NPM 1940 10 30 38. Baiklah, di sini materi yang kita bawakan adalah pengertian dari pulse science-nya pukat cincin, daerah penangkapannya, target penangkapannya, bagian-bagian alat tangkap, mekanisme ikan tangkap, metode pengerasiannya atau bagian setting sama howlingnya. Baiklah, di sini kita membahas pengertian subordinate atau pukat cincin. Subordinate atau biasanya kita sebut dengan penangkapan dengan jari lingkaran. Jenis alat tangkap ini dioperasikan dengan cara melingkar gerombolan ikan dan mengurung mereka tidak hanya dari sebelah tepi-tepi saja, akan tetapi juga dari bagian sebelumnya. Bahwanya hal ini dimasukkan untuk mencegah gerombolan ikan meloloskan diri ke arah bawah atau ke bagian yang dalam. Beberapa jenis alat tangkap yang dikenal dari kelas ini adalah lempar net, pursein atau pukat cincin, ring net. Nah, di sini kita bahas tentang pursein atau biasanya kita sebut pukat cincin. Pukat cincin adalah jaringan yang umumnya berbentuk 4 persegi panjang atau trapezium, dilengkapi dengan tali kerucut yang dilewatkan melalui cincin yang diikatkan pada bagian bawah jaring atau tali ris. Sehingga dengan menarik tali kerucut bagian bawah jaringan dapat dikucupkan. Jaringan akan berbentuk seperti mangkok sehingga gerombolan ikan tidak dapat melarikan diri ke arah bawah, dalam, dan samping. Mereka terkurung di dalam jaring. Alat tangkap ikan ini dioperasikan dengan cara melingkari gerombolan ikan, baik dengan hanya menggunakan satu buah kapal ataupun dua buah kapal. Baiklah, di sini kita bahas daerah penangkapan. Daerah penangkapan untuk alat pursein merupakan daerah terbuka yang luas. Dasarnya harus bebas dari batu dan karang atau kerangka kapal karam, karena ikan yang menjadi sasaran pursein merupakan ikan gerombolan yang hidup pelagis. Maka umumnya, daerah penangkapan berupa laut yang sifat airnya oseanis di daerah lepas pantai dengan kedalaman air sekitar 50 meter atau lebih dalam lagi. Daerah penangkapan ikan atau biasa kita sebut fish grow pada pengoperasian pukat cincin adalah daerah yang alur pelayaran tidak terlalu ramai dilayari oleh kapal lain. Pukat cincin dioperasikan di dekat permukaan perairan sehingga diperlukan kedalaman air yang cukup untuk dapat mengoperasikannya. Nah, bisa kita lihat dari peta ini, hampir di semua WPPRI pukat cincin dapat dioperasikan dengan tujuan penangkapan ikan yang berbeda. Misalnya untuk WPPRI 711, 712, dan 713 ditujukan untuk penangkapan ikan pelagis kecil seperti ikan kembung dan ikan layang, sedangkan di WPPRI 17, 715, 715, dan 717 ditunjukkan untuk penangkapan pelagis besar seperti ikan tuna dan ikan cakalang. Target penangkapan jenis ikan sasaran pursein Laut Jawa adalah jenis-jenis ikan pelagis kecil seperti selar, layang, kembung, tongkol, bawal, kayul, dan lain sebagainya. Meski demikian, kadangkala tertangkap pula jenis-jenis ikan lainnya meski jumlahnya sangat sedikit seperti kakap, tenggiri, baronang, dan ikan dasar lainnya. Baiklah, yang berikutnya bagian-bagian alat tangkap. Secara umum berbagai macam bahan yang digunakan untuk pembuatan pursein dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, jaring utama. Bahan yang biasa digunakan adalah benang nyelon PA 210D atau 9 dengan besar mata jaring 1,25 inci. Panjang pukat biasanya kurang lebih 3 kali kedalaman jaring, misalnya panjang kali lebar 300 m banding 100 meter. Jumlah mata ke bawah atau ke dalamnya tergantung dari kedalaman air di mana alat tersebut akan dioperasikan. Yang kedua, self gauge.
merupakan mata jaring penguat yang berfungsi untuk melindungi bagian pinggir dari jaring utama agar tidak mudah rusak atau robek. Pada saat ditarik, terletak di sekeliling jaring utama. Bahan silver biasanya lebih kaku dari bahan jaring utama seperti polyethylene atau PE 380D atau 12 dengan ukuran mata jaring 1,5 inci atau lebih besar. Ukuran mata silver selalu besar dari jaring utama. Demikian juga nomor benang yang digunakan. Baiklah, bagian 3, tali ris. Bisa kita lihat gambarnya di samping. Tali ris adalah tali pengikat dari pelampung dan pemberat terhadap jaring. Tali ris terdiri dari tali ris atas dan tali ris bawah. Tali ris atas berfungsi sebagai pengikat tali pelampung dan tali ris bawah berfungsi sebagai pengikat tali pemberat. Tali ris atas dan bawah menguatkan arah pinta yang berlawanan dengan tali pelampung dan tali pemberat. Pencuitan atau stringer untuk pada umumnya sekitaran antara 30% sampai 15%, bahkan ada yang menggunakan stringer 10%. Stringer pada tali ris atas kadang-kadang berbeda dengan stringer pada bagian bawah jaring, di mana pada bagian bawah lebih kecil, yang berarti tali ris bawah akan lebih panjang dari tali ris atas. Baiklah, yang keempat, tali kang atau ring. Tali ring adalah tali yang dipergunakan untuk menggantungkan cincin pada tali ris bawah. Tali ring ini juga kadang-kadang disebut juga dengan tali kang. Tali kang dibuat dengan menggunakan bahan kuralon atau polyethylene dengan ukuran diameter 10 mm dan ukur panjangnya kurang lebih 150 cm. Ada tiga tipe tali ring, yaitu bentuk kaki tunggal, dan kedua bentuk kaki ganda, yang ketiga bentuk dasi. Bisa kita lihat ya gambarnya di samping. Yang kelima, tali kerucut atau purslin berfungsi untuk menyatukan cincin yang terdapat di bagian bawah sehingga ikan yang berada di dalam akan berkurung jaring yang berbentuk kantong. Tali biasa disebut juga dengan tali kolor. Bahan tali kolor umumnya menggunakan polyethylene atau PE, akan tetapi kadang-kadang ada juga yang menggunakan koralon, biasa disingkat PFA. Ukuran tali kolor adalah merupakan ukuran yang terbesar di antara ukuran tali tari yang lainnya, yaitu garis tengah kurang lebih 25 mm. Pada hal ini karena tali kolor memerlukan kekuatan yang cukup besar bila dibandingkan dengan tali-tali lain. Baiklah, yang keenam, pelampung. Pelampung berfungsi untuk menahan bagian jaring supaya tetap mengapung, sehingga jaring membentuk dinding sebagai penghalang ikan supaya ikan berkurung dalam jaring. Bahan yang digunakan adalah bahan yang berat, jenisnya lebih kecil dari berat jenis air laut. 7. Pemberat. Pemberat berfungsi agar jaring bagian bawah cepat tenggelam waktu dioperasikan. Bahan pemberat umumnya menggunakan timah atau timbal, biasa disebut timah hitam. Pemberat yang digunakan umumnya berbentuk silinder pada ukuran panjang kurang lebih 3 cm dengan diameter 5 cm. Tetapi kadang-kadang pemberat dan tali ring dibuat dari bahan rantai besi. Yang kedelapan, cincin. Fungsi cincin adalah untuk tempat lewatnya tali kerucut sewaktu ditarik agar bagian bawah jaring dapat terkumpul. Bahan cincin biasanya dari kuningan atau tembaga, atau kadang-kadang digunakan bahan besi yang dilapisi dengan kuningan. Cincin yang dipergunakan biasanya mempunyai ukuran diameter 10 cm dengan berat sekitar 400 gram. Bisa kita lihat ya gambarnya di samping. Mekanisme tangkap ikan. Pada saat dioperasikan, kapal yang membawa alat tangkap ikan sejenis ini melingkari sekawanan ikan yang telah dikumpulkan dengan pemikat rumpon dan lampu berkekuatan tinggi. Setelah lingkaran berbentuk sempurna, maka tali kolor atau purslin yang terdapat di bagian bawah akan ditarik melewati cincin-cincin
besi yang bergelantungan di bagian bawah jaring, sehingga alat tangkap ini akan menggerucut dan berbentuk seperti mangkok dengan segerombolan ikan yang terkurung di dalamnya. Selanjutnya, seluruh jaring akan ditarik ke sisi kapal dan ikan yang terperangkap akan terkumpul di bagian kantong jaring secara otomatis. Berikutnya, metode pengoperasian setting dan hauling. Di sini kita membahas setting, yaitu penurunan jaring. Pada kegiatan setelah diputuskan atau disimpulkan bahwa akan dilakukan penangkapan kawanan ikan tersebut, maka pekerja selanjutnya adalah menurunkan jaring atau setting. Urutan pekerjaan setting adalah sebagai berikut. Yang pertama, geraklah kapal sampai dengan posisi tepat terhadap arah angin dan arus. Yang kedua, setelah posisi kapal sesuai dengan yang diinginkan, maka turunkanlah ujung jaring dengan cara ditarik dengan skip boat. Yang ketiga, kapal maju pelan dan melingkari kawanan ikan yang akan ditangkap. Penarikan atau pengangkatan jaring ke atas kapal atau hauling. Tahapan pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan penarikan atau pengangkatan jaring ke atas dek kapal atau hauling adalah sebagai berikut. Pertama, tariklah ujung jaring yang tidak ada kantongnya secara berurutan dengan menggunakan alat penarik jaring berupa power block. Yang kedua, selanjutnya jaring disusun kembali pada tempatnya agar siap pada setting yang berikutnya. Yang ketiga, lakukan penarikan jaring sampai dengan ikan terkumpul pada bagian kantong jaring.